akuntansi keuangan dengan media pembelajaran Google Site. Nah, sebelum kita masuk ke bagian Google Site, teman-teman perlu buka Drive di Google atau di browser dan Chrome, yang mana artinya itu kita butuh akun atau email dari teman-teman. Selanjutnya klik login di bagian Google Drive. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah di bagian pojok kiri itu ada bagian baru. Teman-teman klik saja folder baru. Maka akan muncul folder yang akan kita buat, yaitu yang saya namakan adalah multimedia pembelajaran. Selanjutnya, klik bagian buat. Dan teman-teman bisa tunggu beberapa saat. Dan apabila setelah selesai akan muncul multimedia pembelajaran di bagian drive saya. Kemudian di dalam drive saya ini atau di dalam folder multimedia pembelajaran, teman-teman bisa mengklik lainnya lalu memilih Google Site. Selanjutnya, apabila teman-teman tidak ingin memilih berkreatif sendiri, teman-teman boleh menghapus header yang telah disiapkan oleh Google Site dan membuat header baru dengan cara klik bagian sisipkan, lalu kotak teks, lalu klik ketik teks yang akan dimasukkan sebagai judul dalam materi yang akan dibuat. Nah, teman-teman juga bisa mengatur ukuran font dan font seperti apa yang teman-teman inginkan. Selanjutnya ada di bagian warna bagian. Teman-teman bisa memilih di bagian foto, kemudian pilih gambar. Kemudian teman-teman sudah bisa memilih seperti apa latar belakang dari yang teman-teman inginkan. Nah, seperti teman-teman lihat, yang saya lakukan sekarang adalah melakukan perbaikan karena ada sedikit yang ingin saya rubah, yakni saya lupa meletakkan tengah judul awal atau halaman muka dari media pembelajaran saya. Dan untuk selanjutnya adalah di bagian sisipkan, teman-teman bisa memilih di tata letak. Di tata letak, teman-teman bisa memilih seperti apa halaman yang akan teman-teman buat. Nah, karena yang kita butuhkan adalah 6 icon, maka kita perlu copy paste tata letak atau tabel yang kita gunakan. Nah, selanjutnya untuk mengisi tabel tersebut adalah klik bagian tambah, akan muncul upload, lalu teman-teman memilih icon yang akan digunakan.
Nah, bisa seperti yang teman-teman lihat di layar, ini adalah icon dari tujuan. Selanjutnya yang kedua adalah kurang lebih caranya hampir sama, yaitu klik tambah, lalu upload, lalu pilih gambar yang akan kita gunakan, lalu klik teks. Yang kedua ini adalah icon dari materi. Nah, sekarang sedang icon selanjutnya yaitu sama, yaitu klik tambah, lalu upload, kemudian yang nama saya berikan adalah video. Nah, selanjutnya adalah icon keempat. Sama cara yang digunakan untuk icon pertama, kedua, dan ketiga. Yang saya seperti yang teman-teman lihat, yang saya lakukan di dalam sekarang yaitu memperbaiki kesalahan yang saya perbuat, atau lebih tepatnya sedang melakukan sebuah penyesuaian agar setiap icon memiliki tempat yang tepat. Untuk selanjutnya, karena dan cara untuk memperbaikinya tidak sulit teman-teman, karena sudah disiapkan oleh Google Site. Nah, untuk yang icon keempat, yang saya kurang lebih caranya sama, yaitu upload, lalu pilih icon yang akan digunakan. Dan teman-teman, kita sebelumnya itu kita memerlukan jaringan yang benar-benar lancar, karena kalau tidak teman-teman akan tersendat apabila sedang melakukan pekerjaan dari media pembelajaran ini. Nah, untuk selanjutnya adalah icon kelima. Kurang lebih sama cara pengerjaannya. Sisa tambahkan icon, lalu klik tambahkan teks yang akan digunakan. Yang saya masukkan adalah daftar pustaka. Nah, untuk selanjutnya saya melakukan memperbaiki atau menyesuaikan dengan icon pertama hingga ke icon keempat. Nah, untuk icon kelima, icon keenam yaitu profil. Mungkin agak sama, saya melakukan penyesuaian dengan slide 1. Nah, untuk agar terlihat rapi, saya memperkecil setiap icon agar bisa lebih menarik digunakan oleh teman-teman atau yang membutuhkan media pembelajaran. Dan cara untuk memindahkannya pun gampang, tinggal klik lalu seret, lalu tarik setiap icon.
Nah, setelah melakukan penyesuaian, setelah melakukan penyesuaian, kita bisa melihat melalui pratinjau atau preview yang telah disiapkan oleh Google Site. Teman-teman bisa lihat yang saya klik itu adalah logo dari pratinjau. Kita bisa melihat apabila di tablet bentuknya seperti apa, kalau di handphone bentuknya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya ada di bagian footer atau catatan kaki. Yang saya masukkan adalah copyright. Setelah itu saya melakukan meratakan dengan memilih rata tengah dan memilih font Georgia dengan menambahkan latar belakang sesuai dengan halaman pertama. Ini pun sesuai dengan kreativitas teman-teman saja, dan mungkin baiknya sesuai dengan materi teman-teman. Nah, selanjutnya adalah bagian halaman. Untuk menambahkan halaman, teman-teman tinggal mengklik bagian halaman baru, lalu tujuan, materi, halaman video, halaman evaluasi, daftar pustaka, dan yang terakhir adalah halaman profil. Nah, setelah itu teman-teman tinggal mengklik setiap halaman, lalu menambahkan judul, yakni tujuan dari pembelajaran. Karena saya sudah dan menambahkan latar belakang sesuai dengan halaman muka atau halaman awal. Untuk selanjutnya, untuk menambahkan teks, klik bagian sisipkan, lalu kotak teks, dan teman-teman tidak perlu khawatir karena setiap langkah yang teman-teman telah lakukan akan tersimpan secara otomatis. Dan untuk selanjutnya ada untuk menambahkan teks, karena saya sudah menyiapkan materi atau bahan ajar untuk setiap halaman, maka saya tinggal melakukan copy paste dari setiap bahan ajar tersebut. Seperti yang teman-teman lihat, saya hanya melakukan copy paste, namun melakukan sebuah penyesuaian sesuai kreativitas teman-teman.
Nah, selanjutnya adalah halaman materi. Kurang lebih hampir sama teman-teman. Teman-teman perlu membuat judul, lalu menambahkan sebuah latar belakang dan melakukan penyesuaian agar terlihat lebih rapi atau lebih sesuai dengan halaman muka. Kemudian untuk materinya kita ambil dari bahan ajar yang telah disiapkan. Dan untuk menambahkan materi itu kurang lebih sama, yaitu sisipkan, lalu tambah kontak teks, lalu saya hanya mengcopy paste dari bahan ajar yang saya katakan tadi yang telah saya siapkan. Maka akan muncul, mungkin agak lama ya teman-teman karena materinya cukup banyak. Nah, seperti yang teman-teman lihat, karena materinya agak berantakan kalau hanya melakukan sebuah copy paste, jadi saya melakukan sebuah perbaikan, sedikit mengedit atau menghapus bagian-bagian yang kosong dari materi saya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya, kemudian di bagian video, kurang lebih sama, yaitu di bagian sisipkan, kemudian kotak teks, saya menambahkan teks video, lalu mengeditnya, lalu menambahkan sebuah latar belakang yang sesuai dengan yang saya inginkan. Kemudian untuk video di bagian sisipkan itu kita diberi beberapa pilihan. Nah, agar lebih dipermudah, teman-teman hanya perlu memilih opsi YouTube. Nah, setelah itu klik atau searching materi yang teman-teman butuhkan, maka akan muncul, dan teman-teman tidak perlu kesusahan karena teman-teman hanya perlu mengklik lalu pilih. Nah, dan bagusnya di Google Site ini teman-teman bisa mengatur sesuai keinginan teman-teman, bagaimana besarnya, bagaimana diletakkan di posisi mana. Dan yang selanjutnya adalah evaluasi. Caranya juga hampir sama, yaitu tambahkan teks, kotak teks, lalu melakukan sebuah perbaikan, penyesuaian, lalu menambahkan latar belakang di bagian foto, pilih gambar yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Lalu di bagian sisipkan, teman-teman perlu memilih formulir, yang mana formulir ini teman-teman sudah buat terlebih dahulu sebelum membuat media pembelajaran Google Site agar lebih gampang untuk dimasukkan di media pembelajaran yang teman-teman buat. Nah, di bagian formulir seperti yang teman-teman bisa lihat, nah, sisa teman-teman sisipkan, maka akan muncul
formulir yang telah teman-teman buat terlebih dahulu di Google Form. Nah, dan untuk selanjutnya adalah daftar pustaka. Mohon maaf ya teman-teman, agak kecepatan. Nah, di daftar pustaka ini teman-teman juga tidak perlu kesusahan karena caranya sama, yaitu menambahkan mensisipkan kotak tes, lalu mengetik teks yang teman-teman inginkan, lalu diedit, lalu menambahkan latar belakang yang sudah ditentukan dari awal. Nah, selanjutnya daftar pustaka saya ambil dari bahan ajar yang telah saya siapkan. Saya hanya melakukan copy paste dari bahan ajar tersebut. Mungkin agak lama teman-teman karena jaringan saya kurang mendukung sepertinya. Nah, sudah muncul seperti yang tertera di layar. Dan untuk selanjutnya adalah bagian terakhir atau icon terakhir, yaitu profil. Caranya juga sama, yaitu mensisipkan teks yang saya ketik adalah profil, lalu saya edit sesuai dengan halaman muka, lalu saya tambahkan latar belakang. Nah, untuk profil saya ambil bagian tata letak yang pertama, karena saya juga hanya sendiri. Jadi yang saya ambil adalah tata letak yang foto atau gambarnya hanya sendiri, tetapi memiliki sebuah tempat untuk mengisi profil teman-teman. Kurang lebih hampir caranya sama, yaitu upload, lalu pilih foto yang akan teman-teman tampilkan. Nah, sudah muncul teman-teman. Kemudian untuk bagian nama, saya memasukkan profil saya, yaitu Khairun Nisa. Lalu saya edit sesuai dengan yang saya inginkan. Inilah teman-teman bagusnya Google Site, karena kita bisa melakukan mengedit setiap yang dilakukan sesuai dengan yang teman-teman inginkan saja, sesuai dengan kreativitas teman-teman. Nah, kemudian saya tambahkan NIM saya, yaitu 210902501025 dengan prodi pendidikan akuntansi. Lalu saya tambahkan nomor urut saya, yaitu 17 dengan kelas B. Agar terlihat sesuai atau agar terlihat rapi, saya melakukan sebuah kesesuaian, yaitu menarik sedikit gambar profil saya.
Nah, untuk selanjutnya, karena saya melakukan pratinjau, apakah semuanya sudah tepat atau masih ada yang perlu saya perbaiki. Nah, kurang lebih caranya sama. Selanjutnya, step akhir, yaitu melakukan sebuah publikasi. Jadi untuk publikasi ini agar bisa tersimpan, walaupun memang sudah tersimpan teman-teman, tapi agar bisa diakses, teman-teman mengetik atau menambahkan alamat web teman-teman yang teman-teman sendiri buat. Nah, alamat web yang saya masukkan adalah akuntansi keuangan Khairun Nisa 17. Lalu klik publikasikan dan sedang memproses. Nah, ini adalah tampilan apabila telah melakukan publikasi, atau dengan kata lain sudah melalui semua tahap pembuatan media pembelajaran Google Site. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah materi mengenai akuntansi keuangan, yang mana terdiri atas akuntansi kas kecil, akuntansi piutang, piutang wesel, persediaan barang dagang, dan barang dagang. Selanjutnya adalah yang pertama adalah akuntansi kas kecil. Sebelumnya kita harus tahu apa sih itu akuntansi kas kecil. Jadi kas kecil merupakan dana yang dibutuhkan segera dalam jumlah yang kecil dan kegiatannya sering terjadi. Untuk yang dilakukan dengan menggunakan dua sistem pencatatan, yaitu sistem dana tetap atau impress fund system dan sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system. Untuk pencatatan kas kecil, sistem dana tetap dan dana tidak tetap itu hanya di mana kas kecil sistem dana tetap hanya mendebit perkiraan kas kecil pada saat pembentukan dana. Dengan demikian, perkiraan kas kecil tidak akan berubah saldonya kecuali jumlah dari dana kas kecil diperbesar atau diperkecil. Nah, selanjutnya adalah akuntansi piutang. Akuntansi piutang atau tagihan adalah hak lain baik seseorang maupun badan usaha yang mengakibatkan adanya penerimaan kas di masa yang akan datang sebagai akibat atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Nah, sifat-sifat dari piutang tersebut terdiri atas piutang lancar jangka waktunya lebih dari satu periode, dan piutang tidak lancar dengan jangka waktu piutang tersebut lebih dari satu periode. Untuk klasifikasi piutang pertama adalah ada piutang usaha atau accounts receivable, yang kedua piutang wesel, yang ketiga piutang lain-lain. Selanjutnya adalah piutang akuntansi piutang wesel. Piutang wesel atau notes receivable yaitu piutang yang didukung oleh janji tertulis atau kesanggupan untuk membayar secara tertulis. Nah, janji tertulis ini dapat berupa wesel ataupun promise. Ditinjau dari isinya, wesel dan promise mempunyai perbedaan yang mendasar, di mana promise adalah surat perjanjian tertulis tentang kesanggupan pihak debitur membayar
sejumlah tertentu kepada kreditur yang ada pada saat telah ditetapkan. Sedangkan wesel adalah surat perjanjian tertulis yang berisikan perintah dari pihak kreditur atau penarik kepada pihak debitur atau tertarik untuk membayar sejumlah tertentu pada tanggal yang telah ditentukan. Pada umumnya, wesel diterbitkan dalam 3 hal, yaitu peminjaman uang, penjualan secara kredit, dan pengalihan utang dan piutang menjadi wesel. Untuk pengelompokan dari wesel sendiri terdiri atas wesel harian dan wesel bulanan. Selanjutnya ada wesel tidak berbunga dan wesel berbunga. Untuk bagian keempat adalah persediaan barang dagang. Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 14 yang telah direvisi di tahun 2008 tentang persediaan, yaitu aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, kemudian dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Dalam pengertian lain juga memiliki pengertian sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjutnya. Nah, klasifikasi dari persediaan berdasarkan PSAK nomor 14, persediaan itu terdiri atas persediaan yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan normal, persediaan yang ada dalam proses produksi, dan persediaan yang masih berbentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Dan yang selanjutnya, sistem dari pencatatan persediaan. Sistemnya itu terdiri atas sistem periodik atau fisik, lalu ada sistem perpetual. Nah, pembahasan terakhir atau rumusan masalah terakhir adalah utang lancar. Jadi, utang lancar secara umum kewajiban menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP 2009 adalah kewajiban masa kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Dan berdasarkan jangka waktu temponya, utang dapat dikelompokkan dalam utang lancar dan utang jangka pendek. Selanjutnya ada jenis-jenis dari utang lancar. Terdiri atas utang usaha, kemudian terdiri atas wesel bayar atau utang wesel, lalu utang dividen, utang pajak, utang beban atau beban yang masih harus dibayar, utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka, dan yang terakhir utang bonus atau hadiah. Nah, untuk pencatatan dan pengukuran dari utang-utang lancar yaitu diakui sebesar nilai jatuh temponya dan bunganya mengikuti suatu tujuan diakui sebagai beban bunga tahun berjalan, bukan ditambahkan pada nilai nominal utang. Terakhir adalah karakteristik dari utang lancar, yang mana terdiri atas kewajiban ada karena transaksi masa lalu, kewajiban akan dilunasi pada masa yang akan datang, dan kewajiban dapat diukur dalam jumlah satuan uang atau dapat ditaksir jumlahnya. Kemudian kredit dan jatuh tempo, keduanya diketahui dan dapat ditentukan. Dan yang terakhir adalah tidak ada hak untuk membatalkan atau melepaskan diri dari kewajiban tersebut. Nah, mungkin itu saja materi mengenai akuntansi keuangan yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.